Mari kita buka Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Kita baca bergantian. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti manual, dan mulutnya seperti singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua. Dan ia memperkenalkan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Kiranya kami boleh mengerti apa yang kami baca ini ya Tuhan. Kiranya hidupan kami, pandangan kami boleh diarahkan kepada Tuhan yang bertata di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara, tadi lagu pertama yang kita nyanyikan, lagu yang di awal bicara mengenai Yerusalem, Hosiana. Hosiana tadi ya, mengatakan mari kita sambut rajamu, raja damai, tatanya maha tinggi dan mulia. Ada nggak tata yang tinggi? Ada. Tetapi tatanya adalah tata yang maha tinggi dan mulia. Putra Daud, raja mulia, putra Allah yang kekal. Tadi dikatakan pada lagu yang pertama ya. Dan ini adalah berita sebagaimana yang diberitakan dalam perjanjian baru oleh para rasul. Dari kitab Matius bahkan sampai kitab Wahyu. Ini adalah suatu berita mengenai siapakah Kristus dan apa yang telah Kristus lakukan. Dia telah mendirikan kerajaannya. Dan Yesus adalah rajanya. Kerajaannya kekal selamanya. Tetapi iblis berusaha menyembunyikannya. Menyembunyikan kemenangan Kristus. Menyembunyikan kekalahan dia. Iblis berusaha menyembunyikan berita Injil. Iblis membalikkan. Iblis menutup rapat-rapat kabar kekalahannya. Dan membesar-besarkan berita kemenangannya di bumi. Itu yang iblis kerjakan. Dan ketika kita mempelajari kitab Wahyu, kita tidak sedang membaca sejarah masa depan. Membandingkan Alkitab, lalu lihat baca koran, sudah tidak zaman sih koran, mungkin berita online. Bandingkan apakah nubuatan ini digenapi. Kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Ketika kita baca kitab Wahyu, kita sedang mempelajari realita rohani di zaman ini. Sebagaimana juga di zaman yang lalu dan yang akan datang. Suatu realita rohani khususnya bagi kita saudara di zaman kita saat ini. Apa yang Yohanes sampaikan di sini ini bukanlah hal yang asing bagi kita. Kita pernah membahas mengenai simbol yang muncul di pasal yang ke-13 ini sebenarnya. Karena dari pasal 12, dari sebelumnya, dari mana lagi saudara? Dari perjanjian lama, khususnya kitab apa? Kitab Daniel, tepat sekali ya. Jadi ini bukanlah hal yang asing bagi kita. Di pasal yang ke-12, simbol-simbolnya itu begitu mirip. Ada tentang naga, ada tentang seorang perempuan, ada seorang anak. Tapi kemudian anak itu diambil, diangkat
ke surga. Sedangkan perempuan ini kemudian dilarikan ke padang gurun. Dan si naga merah padam ini hendak pergi kepada menyerang gerejanya. Dan ini adalah peperangan rohani yang terjadi di dunia ini. Ini adalah peperangan rohani yang dialami dan dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Waktu terakhir kita membahas pasal 12, ada satu bagian yang saya nggak bahas, tapi memang disisakan, yaitu ayat yang terakhir. Ayat terakhir dari pasal 12 itu bicara apa? Kita lihat bersama-sama. Wahyu 12 ayat yang ke-7 atau ke-8, tergantung saudara pakai versi apa ya. Bahasa Indonesia ayat yang ke-13. Ayat ke-18. Bahasa Inggris ayat 17 yang B mungkin gitu ya. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut, atau ia berdiri di atas pasir di tepi pantai, ya, di tepi laut. Bahwa si naga merah padam ini berdiri di pantai laut, melihat ke laut. Saudara, iblis telah gagal menghancurkan Yesus saat kedatangan yang pertama. Dan karena gagal, sekarang iblis mengamuk, penuh kemarahan terhadap gereja. Dan dalam pasal 13 ini ada simbol-simbol. Dan ini harus dimengerti dari tafsiran Perjanjian Lama tentunya. Sekali lagi, akhir pasal 12 dikatakan, dan naga itu tinggal berdiri di pantai laut. Dalam Perjanjian Lama, laut itu adalah kekacauan. Laut adalah pemberontakan. Laut adalah bicara kejahatan yang mengerikan yang akan muncul. Dan ketika Yohanes menuliskan ini juga, Yohanes ingin mengutarakan juga mengenai kekacauan dan pemberontakan ini dengan menggunakan laut. Laut sangat mirip dengan jurang maut di Ebis. Jurang maut. Penglihatan di pasal 11 sebelumnya, ketika bicara mengenai dua saksi, ingat dua saksi yang adalah gereja, selama 1260 hari mereka tiap-tiap hari, ukurannya hari, mereka bersaksi tentang siapakah Tuhan. Dan kemudian di pasal 12 juga menyatakan kepada kita 1260 hari gerejanya dipelihara oleh Tuhan walaupun di padang gurun. Tiap-tiap hari diberikan makan oleh Tuhan. Dan di pasal 11 kita pun diperlihatkan bahwa selama 42 bulan ini gereja dikepung. Dan ada binatang yang keluar dari jurang maut di Ebis. Dan laut ini adalah mirip dengan di Ebis ini, saudara, yang berperang melawan gereja yang bersaksi. Dan sekarang peperangan yang sama digambarkan dari sudut pandang musuh. Kalau sebelumnya dari sudut pandang Yohanes, dari orang percaya, sekarang dari sudut pandang musuh. Jadi apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, ini adalah kemenangan kita. Ayo sembah gitu, kira-kira kayak gitu ya. Ini Yohanes diperlihatkan akan dari sudut pandangnya musuh. Yohanes katakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Daniel dalam Perjanjian Lama mendapatkan penglihatan. Dia melihat 4 binatang buas. Dan masing-masing binatang buas itu adalah masing-masing kerajaan di bumi. Binatang-binatang buas yang dilihat Daniel adalah lambang dari kerajaan Babel, Persia, Yunani, Romawi, secara berurut satu persatu yang muncul dalam sejarah. Dan masing-masing kerajaan ini akan muncul. Jadi waktu Daniel ngomong ya, ini dia dapatkan penglihatan ini dan dia katakan akan adanya binatang buas, binatang-binatang ini dan binatang buas ini, dan yang paling mengerikan binatang yang keempat. Dan kemudian dia juga menafsirkan mengenai datangnya siapa itu gitu ya. Dan mengatakan bahwa ini akan muncul kerajaan demi kerajaan demi kerajaan demi kerajaan, dan pada akhirnya digantikan oleh Kristus. Daniel mengatakan hal seperti itu. Kita lihat dalam Daniel 7 ayat 17 sampai 18. Kita buka Daniel 7 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Daniel 7 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3.
Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Bahkan kekal selama-lamanya. Ada perbedaan, saudara. Ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Ada yang maha tinggi, ada yang cukup hanya tinggi. Menara Babel dibangun. Berpikir bahwa sudah tinggi Tuhan gak ada. Tapi Tuhan untuk melihatnya yang sudah tinggi, bagi manusia Tuhan harus lihat ke bawah. Gak cukup tinggi ternyata. Tapi bagi manusia yang berpikir mereka sudah hebat, membangun segala peradaban dengan segala ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dengan angkuhnya berkata, Tuhan tidak ada. Saudara, akar daripada modernisme atau pemikiran modern itu adalah dari abad pencerahan, enlightenment. Dan dari sini kemudian kan muncul yang diprioritaskan, yang diunggulkan, yang diutamakan adalah rasio. Kemudian, jadi abad pencerahan abad 17, lalu kemudian abad 18-19 itu abad modern. Dan yang diutamakan adalah rasio. Setelah berbagai kemajuan manusia terjadi, nah manusia begitu optimisnya bahwa ini kita akan terus berkembang. Tapi malah datang Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah, sebelum datang Perang Dunia Pertama dan Kedua, itu mereka dengan berpikir gitu ya. Bahkan orang Kristen sendiri, teolog Kristen, para filsuf Kristen berpikir, ini kan Kristus yang kita dapat dari Alkitab adalah Kristus iman. Orang-orang yang menulis Perjanjian Baru ini sudah mengarahkan kita kepada Kristus iman. Propaganda mengenai siapakah Yesus itu diutarakan oleh orang Kristen di dalam kitab Perjanjian Baru. Oleh sebab itu, kita perlu menilai setiap agama yang ada dengan adil dan dengan netral. Dan kita harus mencari yang namanya Kristus sejarah atau historical Jesus yang berbeda dengan Christ of faith, yaitu historical Jesus. Oleh sebab itu kemudian kita bagaimana? Ini kan apa yang menjadi esensi kekristenan itu? Dan Kristus yang sejarah itu Kristus yang seperti apa? Terus mereka selidiki, terus mereka bangun, terus mereka kembangkan, terus mereka mengatakan Yesus itu seperti ini, Allah itu seperti ini, gitu ya. Kemudian muncul ya. Terus kemudian ada anak muridnya terus bilang, enggak, bukan seperti itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah Yesus yang seperti ini. Jadi bukan hanya ada yang kemudian mengatakan ini kita lihat esensinya adalah Yesus yang mengajarkan dengan khotbah-khotbahnya yang sederhana dan perumpamaannya dan kerajaannya. Enggak, kekristenan ini bertumbuh karena komunitasnya. Gereja yang mula-mula berkumpul dan kemudian itu kita perlu pelajari mengenai konteks sejarah dan budayanya di sana, yaitu Greco-Roman. Lalu kemudian tidak. Terus satu timpa lagi terus muncul. Terus yang terakhir dari kalangan mereka sendiri berkata, kalau saya lihat yang dari runut-runut, Yesus yang diciptakan adalah Yesus yang sesuai dengan orang itu. Para pemikir atau teolog yang ngomong bahwa Yesus historis itu atau Yesus itu seperti apa, ternyata adalah Yesus yang sesuai dengan karakter orang yang ngomong. Dengan latar belakangnya orang itu, apa hebatnya orang itu, jadilah Yesus yang seperti itu. Saudara lihat ya, di dalam dunia manusia berusaha untuk menciptakan Yesus. Ini yang terjadi. Bukan karakternya Tuhan menjadi karakternya kita karena kita dibukakan tentang siapakah Yesus. Tidak. Tapi apa yang dunia kerjakan adalah saya tidak mau Yesus, tapi saya mau membentuk Yesus. Atau dengan kata lain, sayalah Yesus. Dan kalau dilanjutkan adalah sembahlah saya, pujilah saya, datanglah kepada saya. Jadinya seperti itu, saudara. Tetapi ya lagi-lagi saya kagum sama Tuhan itu benar-benar seperti apa yang kita baca. Hikmatnya itu melampaui pemikiran hikmat kita, pengetahuannya melampaui pengetahuan manusia, melampaui zaman itu sendiri.
Datang Perang Dunia Pertama, selesai, itu udah gak dibahas lagi. Itu apa yang namanya historical Jesus. Selesai. Terus kemudian datang yang lain lagi, yaitu dialektika. Kemudian datang lagi eksistensialisme, yang kemudian bicara bukan rasio yang penting, tetapi pengalaman pribadi seseorang. Jadi ya seperti ini kan ya. Nah, walaupun kemudian di tahun 50, tahun 60 kemudian muncul kembali, lihat kembali lagi yang historical Jesus. Jadi di dalam sejarah itu nyong gitu, goyang. Pokoknya saya nggak mau Yesus yang sejati. Tetapi waktu kita lihat, ternyata Tuhan pakai pemikiran mereka untuk semakin lebih dalam lagi kita melihat tentang siapakah Kristus. Ternyata teologi yang kayaknya ngaco, Tuhan pakai juga. Ini benar-benar melampaui hikmat dan pikiran kita sebagai manusia. Tuhan melampaui zaman. Tuhan melampaui waktu kita hidup. Begitu besar dan mulianya Tuhan. Benar-benar terkagum dan terkagum lagi. Pemerintahan Tuhan adalah kekal. Kekuasaannya adalah maha tinggi. Berbeda dengan penguasa yang di bumi, terbatas dengan waktu dan hanya tinggi. Saudara, ketika Yohanes menggambarkan binatang buas seperti yang digambarkan Daniel, binatang ini muncul dalam air, muncul perlahan-lahan dari dalam air yang gelap. Satu persatu bagian dari binatang yang buas ini muncul ke permukaan. Yohanes katakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Saudara pernah baca ini enggak sebelumnya? Pernah ya? Pernah kan ya? Ya. Binatang buas yang muncul di sini ini sama seperti binatang buas keempat dalam kitab Daniel. Dan kemudian diinterpretasi yaitu kekaisaran mana? Kekaisaran mana? Kerajaan mana yang muncul dari binatang buas yang keempat? Atau yang binatang buas ini? Atau naga merah padam, lebih tepatnya ya binatang buas dari laut ini? Kekaisaran Romawi. Romawi yang keempat. Setelah Babel, Persia, Yunani, kemudian Romawi datang. Dan dikatakan binatang ini memiliki 10 tanduk. Ya sama ya, 10 tanduk. Seperti juga dalam kitab Wahyu 12. Sama seperti si naga merah padam. Ini beda, ini binatang buas yang muncul dari laut. Jangan disamakan, ini berbeda. Walaupun bisa disamakan. Bisa disamakan, tetapi berbeda. Antara si naga merah padam yang buas dan binatang buas yang muncul dari laut. Naga merah padam yang besar dan binatang buas yang muncul dari laut. Sama, punya 7 kepala. Sama, punya 10 tanduk. Dan ada mahkota. Ada royal diadems. Jadi binatang buas ini berkaitan dengan kekaisaran Romawi. Dan sebagai pelayan iblis, dia menggunakan kekuatan iblis. Binatang buas yang muncul dari laut ini dikatakan bertanduk 10. Ya kan ya? Berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya ada 10 mahkota. Dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang buas yang dari laut ini datang dengan kekuasaan sebagai penguasa. Dan tata itu di bawah kendalinya. Dalam Wahyu 17 nanti akan dijelaskan dengan lebih detail lagi mengenai binatang buas ini. Dalam penglihatan Daniel, 10 tanduk itu melambangkan apa saudara? Raja-raja yang akan datang kemudian. Daniel sendiri mengatakan ya, kita buka ya. Daniel 7 ayat 24. Daniel 7 ayat 24. Kita baca 1, 2, 3. Ke-10 tanduk itu ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu, ya. Jadi 10 raja dari kerajaan itu, yaitu kerajaan Romawi pada saat itu. Dan masing-masing tanduk memakai diadem, memakai mahkota.
menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang kerajaan. Yang pakai mahkota adalah orang-orang kerajaan. Entah rajanya, entah pemaisurinya, entah prince dan princessnya. Dan masing-masing tanduk memakai diadem ya. Dan binatang buas dari dalam laut ini pakai mahkota di mana? Di mana? Mahkotanya itu di mana? Heran gak saudara? Mahkotanya dipakaikan di mana? Apakah Yohanes nggak salah tulis? Mahkota itu dipakai di mana sih? Di mana? Iya, di sini ditulis di binatang buas yang dari laut ini mahkotanya di mana? Tanduk. Oke, sekarang kita lihat di pasal 12. Naga merah padam yang besar itu mahkotanya di mana? Kita buka Wahyu 12 ayat 3. Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Loh, berbeda. Yohanes tahu dan ada maksudnya kenapa dia tulis seperti ini. Di binatang buas yang muncul dari laut, pada tanduknya mahkota. Tetapi dari si naga merah padam yang besar ini, mahkota itu ada pada kepalanya. Grant Osborne mengatakan, naga adalah kepalanya, raja dari kerajaan yang jahat. Sedangkan binatang buas yang dari laut ini adalah tangan militer dari raja tersebut. Tangan militer dari raja tersebut. Binatang buas ini bertanduk 10 dan berkepala 7 juga dikatakan ya. Ya saudara sudah tahu ya bedanya. Satu kepala, satu tanduk. Satu kepala, satu yang menjalankan kekuasaan militer daripada si raja ini. Binatang buas yang dari laut ini, yang melaksanakan apa yang dilakukan oleh si naga merah padam, yang mendengarkan dan mengatakan apa yang naga merah padam ini katakan, yang melakukan apa yang naga merah padam ini ingin lakukan, dilakukan oleh si binatang buas yang dari laut ini. Binatang ini bertanduk 10 dan berkepala 7. Angka 10, angka 7. Saudara pernah mendengar mengenai budaya Ibrani dalam melihat angka ini? Angka 10, angka 7. Simon Kistemaker mengatakan bahwa ini adalah simbol dari kepenuhan atau fullness dan kelengkapan, completeness. Angka 10 bicara penuh, banyak. Misalnya 10 kali 10 kali 10, 1000, 12.000, 144.000, bicara 12 kali 1000, ya, begitu banyak dari 12 suku bicara seperti itu ya. Dan kelengkapan, completeness, angka 7. Nah, apanya yang 10? Tanduknya 10. Tanduk itu bicara apa? Betul. Nah, saudara sudah gampang sekarang ya baca Wahyu 13 ini ya. Tanduk bicara kekuatan, bicara kekuasaan. Ada 10 artinya penuh, full, banyak, menyeluruh. Menyatakan bahwa kekuatan dan kekuasaannya ini penuh dan menyeluruh. Dan kepala itu bicara apa? Otoritas, pemerintahan atau penguasa. Kepala 7 itu bicara apa? Saudara ingat gak bilang bicara kepala 7 itu apa? Jadi ini bicara otoritasnya lengkap. Sulit dikalahkan. Kepala 2 aja susah dikalahkan, apalagi kepala 7. Sulit dikalahkan. Otoritasnya lengkap. Dan kita lihat Wahyu 13 ayat 2b. Yohanes sendiri menjelaskan kepada kita siapakah binatang buas ini yang dari laut. Ayat 2b menjelaskan kepada kita mengenai kekuatan dan kekuasaan binatang buas ini dari mana asalnya. Dikatakan dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Diberikan kepada binatang buas yang muncul dari laut. William Hendrickson mengatakan binatang laut melambangkan kuasa iblis yang menganiaya yang diwujudkan dalam semua bangsa dan pemerintahan di dunia di sepanjang sejarah. Di dalam binatang buas itu, kuasa iblis yang menganiaya menjadi nyata. Kalau lewat naga merah padam,
penganiayaan iblis mungkin belum terlihat. Tetapi lewat si binatang buas yang dari laut ini, penganiayaan itu menjadi nyata. Pada kepala binatang buas ini ada nama-nama hujat. Kenapa nama-nama hujat? Karena klaim-klaim palsu. Nggak menang, dia bilang menang. Pihak yang lain menang, dia bilang kalah. Klaim-klaim palsu. Klaim palsu. Klaim palsu apa yang dilakukan oleh binatang buas yang dari laut ini? Mengklaim tentang keilahian mereka sebagai penguasa dunia. Kaisar-kaisar Romawi itu kasih gelar kepada diri mereka sendiri itu Lord, Tuhan. Mereka kasih gelar kepada diri mereka sendiri Savior, Juru Selamat. Mereka kasih diri mereka sendiri gelar Son of God, anak Allah. Dan bahkan mereka kasih gelar diri sendiri God itu sendiri, yaitu Allah atau Tuhan. Kaisar-kaisar Romawi yang awal-awal itu didewakan setelah kematian mereka. Saudara, dulu ini kebalikan dengan Indonesia. Indonesia dulu dari kerajaan menjadi republik. Sedangkan Romawi itu dari republik menjadi kerajaan. Pada timing kapan republik ini menjadi kerajaan? Yang paling pertama apa? Yang paling berpengaruh yang kita lihat dalam sejarah? Julius Caesar. Ketika dia mati, senat-senatnya kemudian menghormati dia dan menjadikan atau mendewakan dia. Jadi setelah dia mati, mendewakan dia. Dan kan kemudian kerajaan itu datang. Walaupun dia bukan raja yang pertama, tetapi dia dianggap sebagai kaisar. Kemudian raja yang pertama itu siapa? Agustus, daripada kekaisaran Romawi. Nah, Agustus pun ketika dia mati, setelah kematiannya baru kemudian dia dijadikan dewa. Perhatikan ya, dijadikan dewa. Dan setelah Julius Kaisar ini, kemudian apa yang terjadi dengan raja-raja Romawi ini? Saudara tahu istilah kaisar itu datang dari mana? Betul, dari Julius Caesar. Jadi kemudian maka raja-raja yang datang kemudian dikasih nama kaisar. Kaisar Agustus, Kaisar Nero, Kaisar Domitianus. Itu semua dari Julius Caesar. Ya, dari kerajaan Romawi ini berdiri. Nah, raja yang awal, kaisar yang awal-awal itu setelah mati baru didewakan. Tetapi sejak dari Caligula, kemudian para kaisar mulai menuntut disembah sebagai Allah, sebagai Tuhan selagi mereka hidup. Dari semenjak Caligula. Sebelum mereka mati, mereka pun dia sudah menuntut untuk disembah. Dan hal ini terjadi terutama pada zamannya Kaisar Domitianus. Kaisar yang kejam pada zamannya Yohanes. Domitianus apa yang dilakukan? Dia menuntut ada korban yang harus dipersembahkan kepada dia di rumah. Korban dipersembahkan kepada Tuhan, tapi minta dipersembahkan kepada dia di rumah. Lalu apa yang dilakukan? Di seluruh kekaisarannya, patungnya harus disembah. Nanti kita akan lihat ini juga dengan jelas apa yang Yohanes sampaikan nanti saudara di berikutnya. Domitianus memerintahkan pembangunan kuil-kuil yang didedikasikan untuk dia. Dia sendiri sebagai dewa daripada kuil itu. Dan dia pakai gelar Dominus et Deus, Tuan dan Tuhan. Dan dia mengklaim layak untuk disembah sebagai Tuhan yang hidup, the living God. Nama-nama hujat ada pada kepalanya. Menghujat. Seharusnya siapa ini? Tuhan, Allah, dan anaknya yang harus ditinggikan, dipuji, disembah, dimuliakan. Tapi ini dikenakan kepada seorang manusia yang adalah terbatas. Ciptaan limited politik. Begitu terbatas tapi tidak sadar akan dirinya sebagai ciptaan. Sebenarnya saudara, ketika manusia sadar bahwa diri mereka terbatas, justru kita mendapatkan kepenuhan di dalam Tuhan ketika kita sadar kita terbatas. Dan orang-orang yang mengklaim bahwa saya ini adalah Tuhan, saya bertata, pemerintahan saya kekal selamanya. Nggak boleh tuh 5 tahun sekali, 2 periode nggak cukup, 3 periode nggak cukup. Selamanya diubah undang-undang. Wah, ini begitu miripnya saudara.
Betapa miripnya. Dia klaim layak untuk disembah sebagai Tuhan yang hidup. Nama-nama hujat pada kepalanya. Ketika binatang buas ini semakin keluar dari permukaan laut, muncul satu-satunya dari kepalanya, terus kemudian muncul seluruh tubuhnya. Yohanes gambarin lebih lengkap lagi. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ini binatang-binatang yang ada di mana, saudara? Binatang-binatang buas yang ada pada kitab Daniel. Semuanya tetapi digabungkan di sini. Kalau di Daniel beda-beda. Tapi di dalam kitab Wahyu ini, binatang buas dari laut ini adalah gabungan dari semua binatang-binatang buas yang dilihat Daniel. Numpuk di sana. Artinya, binatang buas yang dari laut ini lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Binatang buas dari laut ini melambangkan semua kerajaan di sepanjang sejarah manusia yang melawan Tuhan dan juga melawan umat Tuhan. Tahu dari mana ini sepanjang sejarah manusia? Bukankah ini hanya di zamannya Yohanes, Domitianus? Kenapa masih sepanjang sejarah? Karena Yohanes memperlihatkan kepada kita bahwa dia menjalankan, si binatang buas ini menjalankan otoritasnya selama berapa bulan? 42 bulan. Perhatikan satuannya. Hari atau bulan? Bulan. Ketika bulan sudah diingatkan akan apa? Ya, perlawanannya kepada gereja, menduduki, menguasai gereja. Ini adalah masa yang sama dengan masa gereja di bumi. Sepanjang zaman dari sejak kedatangan Kristus pertama hingga kedatangan Kristus yang kedua. Binatang buas yang dari laut ini menganiaya gereja-gereja di zaman Yohanes, di zaman sekarang, dan sampai Kristus yang nanti sebelum menjelang Kristus datang yang kedua kembali. Dan di sini dia juga melambangkan seluruh kerajaan dunia yang kejam yang melawan kerajaan Kristus dan melawan umat Tuhan. Binatang buas yang dari laut ini adalah antikristus. Siapa itu antikristus? Mereka adalah yang menentang pewahyuan Kristus, pewahyuan Yesus. Yesus bilang ya, aku mendengar apa yang Bapa sampaikan kepada aku katakan kepadamu. Apa yang Bapakku lakukan, aku lakukan, aku perbuat bagi kamu. Jadi apa yang kamu lihat, kamu melihat Bapa. Yesus katakan seperti itu ya. Nah, si antikristus menentang pewahyuan Yesus ini, membelokkannya kepada dia. Kita coba baca 1 Yohanes 2 ayat 18. Yohanes menyampaikan kepada kita mengenai siapa antikristus. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18, 1, 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi sebenarnya antikristus sudah datang atau belum datang? Sudah datang. Antikristus ini singular atau plural? Singular atau plural? Kita perhatikan, lihat lagi baik-baik. Seorang itu singular atau plural? Singular. Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, singular atau plural? Nah, itulah tandanya dikatakan oleh Yohanes bahwa ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kita tahu ini waktu yang terakhir, kenapa? Karena datang antikristus, 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 antikristus di sepanjang sejarah ini. Tetapi sebagaimana yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan dikatakan mengenai dia menjelang Kristus datang kembali. Ya. Antikristus pada akhir zaman memang akan datang. Dan sekarang di zaman akhir ini banyak orang-orang yang seperti dia telah muncul. Yohanes menambahkan bahwa setiap roh yang tidak mengaku Yesus adalah roh antikristus. Yang telah kamu dengar bahwa dia akan datang dan sekarang sudah ada di dalam dunia. Dan pada mereka dan yang sama pada binatang buas yang dari laut ini,
Dikatakan diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Jadi salah satu cirinya adalah diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Tahu dari mana dia sombong dan hujat? Bicara mengenai dirinya apa? Siapa? Dan siapakah Yesus? Intinya adalah siapakah Yesus, saudara? Kalau dia sopan-sopan saja tapi tetap melawan Yesus ya bisa juga kan ya. Justru dengan sopan-sopannya terus orang, wah dia betapa salehnya, orang jadi menyembah dia ya. Tapi dia menyangkal Yesus. Atau dia bisa memanfaatkan Yesus. Tapi dia tidak benar-benar mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia sedang menjadikan dirinya sendiri Tuhan dan Juru Selamat. Pada mereka diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Saudara, kalau kita nggak sadar ya bahwa diri kita ini adalah ciptaan yang terbatas. Hikmat kita, pengetahuan kita, materi kita terbatas. Kita sedang menjadikan diri kita juga adalah Sang Juru Selamat sebenarnya. Ketika saudara tidak menyadari keterbatasan saudara, ketika saudara tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang saudara punya adalah daripada Tuhan. Kalau saudara tidak menyadari hal itu, kita sedang menjadikan diri kita sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan sebenarnya. Sebenarnya bukan kita, tapi kita hanyalah gambar dan rupa Allah. Kita adalah gambar dan rupanya. Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan, tidak melihat, tidak mengakui siapa Kristus, maka mulut kita pun akan penuh kesombongan dan hujat. Sama, saudara. S3, wow ini hasil usaha saya kerja mati-matian. Saya layak untuk dapat beasiswa. Saya layak datang ke Jepang. Saya layak dapat pekerjaan ini. Dan segala rumah dan mobil yang saya miliki, saya layak. Walaupun gak ngomong di mulut. Karena tiap minggu ke gereja harus kelihatan rohani sedikit gitu ya. Padahal dalam hatinya sedang menjadikan dirinya sendiri sebagai raja. Saudara, Paulus menyampaikan kepada kita akan ada antikristus terakhir sebelum Kristus datang kembali. Dan disebut sebagai manusia durhaka. Kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 2 Tesalonika 2 ayat 3. 1, 2, 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara, saya pernah waktu di Indonesia saya dengar berita baca di koran. Ada di dalam suatu rumah di temboknya. Di temboknya itu ada penampakan wajah Yesus. Orang berbondong-bondong datang ke sana, ramai banget. Terus kemudian saya waktu gereja di Jepang ini ya masuk, kan biasa waktu itu latihan musik di lantai 1. Waktu ke lantai 2-nya itu ada satu lukisan. Lukisan ini unik. Lukisan bukan di tembok rumah atau bukan di bilik, tetapi di padang gurun. Padang gurun karena ada badai daripada di padang gurun itu, pasir itu kemudian terbang membentuk wajah Kristus. Dan itu dipajang di sana. Dulu saya nggak ngerti, saya juga, wih hebat ya. Ada mukanya Yesus. Walaupun saya tahu ini pasti ada sesuatu yang salah. Saya belum bisa menjelaskan seperti apa sih. Dipajang di situ. Kenapa sih pajang? Tapi firman Tuhan katakan, itu bukan Mesias yang asli. Itu Mesias yang palsu. Jangan datang ke sana. Jangan kejar, jangan cari ke sana. Tetapi sampai dia yang seorang antikristus datang, ada antikristus yang lain. Ada Mesias palsu, ada nabi-nabi palsu yang datang. Di sepanjang zaman gereja ada antikristus yang dengan kuasa dan otoritasnya bahkan yang menghujat dan menentang Kristus sendiri. Salah satu ciri yang paling jelas dari binatang buas yang adalah antikristus ini adalah dia meniru Yesus, meniru Kristus. Kalau dia tidak meniru Kristus, misalkan A dan A aksen, dia melakukan apa yang A aksen, itu orang-orang percaya enggak akan disesatkan. Bahkan dikatakan nih karena oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan karena apa yang dia lakukan, antikristus yang lakukan ini, umat pilihan pun sekiranya dapat dibelokkan. Ya, tapi nggak bisa ya. Nah, dalam Wahyu, Kristus dikatakan mengenakan banyak mahkota. Dan binatang buas ini juga memiliki banyak mahkota.
Kristus memiliki nama yang dituliskan kepadanya. Dan tidak ada orang yang tahu. Tapi pernah suatu hari muncul kesaksian seorang pemudi bilang, saya tahu nama itu karena Tuhan kasih tahu saya waktu Tuhan angkat roh saya ke surga. Hah, saya kaget juga, apa ini ya? Dikatakan Kristus punya nama yang layak dituliskan kepadanya. Dan antikristus juga punya nama, tapi nama-nama yang menghujat. Kristus memiliki umatnya dari tiap-tiap suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Ayat yang ke-7 dikatakan bahwa binatang buas yang dari laut ini juga berkuasa atas tiap-tiap suku, kaum, dan bahasa, dan bangsa. Binatang buas ini. Kristus disembah bersama dengan Allah, ditatanya di surga. Dan ini yang diperlihatkan kepada kita dari awal-awal kitab Wahyu. Visi yang menguatkan gereja Tuhan adalah Tuhan berdaulat dan bertata di surga, Bapa dan Anaknya. Dan di sini antikristus juga menuntut penyembahan bersama dengan iblis, si naga merah padam yang besar. Dan kita akan lihat nanti di perikop berikutnya. Dengan kedatangan binatang yang muncul dari darat, dan kemudian binatang yang dari darat ini membawa orang datang kepada binatang yang muncul dari laut untuk menyembahnya. Dan ada patung-patungnya, dikatakan kemudian. Nah, saudara, ini yang dilakukan oleh binatang buas yang muncul dari laut, memalsukan Kristus, dan dia adalah anti-Kristus. Bahkan bukan hanya itu saja, kematian dan kebangkitan Kristus pun itu dipalsukan oleh dia. Yohanes sampaikan di ayat yang ketiga kepada kita. Wahyu 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Saudara kalau lihat bahasa Yunaninya, saudara bisa pakai Logos atau aplikasi yang lainnya ya, ada begitu banyak, atau Eastword atau apa, saudara bisa melihat bahasa asli dari bahasa ini ya, bahasa Yunaninya, dan akan terlihat jelas bahwa ini punya kaitan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika dikatakan luka yang membahayakan hidupnya, ini artinya adalah mati karena disembelih, mati karena dibantai. Binatang ini salah satu tanduknya. Jadi dikaitkan dengan Yesus. Yesus mati, binatang ini pun mati disembelih. Jadi dikaitkan ya. Kata yang sama dipakai untuk mengatakan bahwa Yesus maupun binatang dari laut ini dibunuh, dibantai. Dan kata yang sama juga digunakan untuk mengatakan bahwa Yesus hidup kembali dan binatang itu juga dikatakan sembuh. Dan nanti hal yang sama dikatakan bahwa binatang yang buas dari laut ini dikatakan tetap hidup. Kita buka ya, kita lihat Wahyu 13 ayat 14. Mungkin 2 minggu depan saya akan bahas ini. Wahyu 13 ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Nah, binatang itu inilah yang di laut ya. Dan ia yang menyesatkan itulah binatang yang dari darat nanti muncul. Berikut, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Siapa itu binatang yang luka oleh pedang? Yang dari laut, ya betul. Namun yang tetap hidup itu dikatakan sudah mati, dibantai, tapi kemudian lukanya sembuh. Bicara mengenai dia hidup, tetap hidup. Binatang buas ini bahkan meniru kebangkitan dan kematian Kristus. Sehingga ketika dunia melihat kematian dan kebangkitan ini, maka apa yang terjadi? Seluruh bumi takjub dan mengikuti binatang itu, dikatakan oleh Yohanes. Jadi ngerti ya kenapa kok semua orang datang kepada binatang itu. Takjub. Dia mati dan dia kemudian bangkit. Takjub kepada binatang itu. Saudara, Nero adalah seorang penguasa yang jahat dan sangat kejam. Dia menyerang orang-orang Kristen dan mengkambing hitamkan orang-orang Kristen. Dikatakan Nero adalah contoh nyata dari binatang yang meninggikan dirinya sendiri ini. Dan karena pemerintahannya yang begitu jahat, begitu bejat, akhirnya Senat Romawi itu menjatuhkan hukuman melawan dia. Dan setelah itu Nero akhirnya dia bunuh diri pada tahun 68 Masehi. Ya, 68 Masehi. Dan Nero ini ketika dilawan oleh Senat,
dia ini tidak dieksekusi atau kuburannya itu dibuka di tempat umum. Nggak ada yang tahu. Ada legenda yang berkembang saat itu bahwa dia melarikan diri, sebenarnya nggak bunuh diri. Ada yang berpikir dia melarikan diri. Dan suatu saat dia akan datang kembali. Dia merebut kembali kekaisaran Romawi. Dan dia membersihkan Romawi. Ada legenda seperti itu. Tapi juga ada legenda yang lain. Ada mitos yang namanya Nero Redivivus. Atau Nero yang bangkit kembali. Nero bangkit. Jadi dia betul mati bunuh diri. Tapi kemudian dia bangkit kembali dan dia merebut kekuasaannya kembali. Nah, ini mitos atau legenda ini terus tersebar beberapa puluh tahun di zaman abad pertama. Dan legenda itu beredar. Dan sebagian besar komentator mengatakan bahwa binatang buas yang dibunuh tetapi kemudian dibangkitkan kembali ini adalah Kaisar Nero. Sebagian besar komentator mengatakan bahwa legenda itu beredar. Dan Yohanes waktu tulis kitab Wahyu ini untuk mengantisipasi kembalinya Nero, jangan sampai Nero kembali, maka Yohanes menuliskan hal ini. Alasannya karena Yohanes mengidentifikasikan bahwa salah satu kepala binatang buas itu menerima luka dan disembuhkan. Tanduknya menerima bekas luka dan disembuhkan. Maka dikatakan bahwa ini adalah Nero. Karena menurut mitos dia sudah mati dan akan bangkit kembali. Tentu saja interpretasinya ini sangat bermasalah. Bermasalah karena mengatakan bahwa Yohanes percaya akan mitos ini dan menggunakan mitos ini. Tentu Yohanes gak percaya akan mitos ini. Kemudian yang interpretasinya bermasalah itu karena binatang buas yang disampaikan Yohanes itu tidak bunuh diri. Tetapi diserang dan terluka parah. Dan kalau saudara tahu kenapa dia terluka, saudara akan kaget lagi kenapa dia terluka. Karena terlukanya itu bukan terluka sembarangan. Bagaimana kita menginterpretasinya? Bagaimana kaitkan binatang buas dengan Romawi pada saat itu? Kejatuhan Nero memang itu adalah lambang kematian kekaisaran Romawi. Yang setelah zamannya Nero jatuh masuk ke dalam kekacauan. Dan kemudian kekaisaran ini dibangkitkan kembali ketika salah satu jenderal daripada Romawi itu kembali. Vespasianus. Setelah dia mengepung Yerusalem, terus dia balik, dia mau memulihkan Romawi. Jadi ini yang dia lakukan. Lalu dia ingin memulihkan, mendatangkan ketertiban di Romawi. Dia kemudian mengangkat dirinya sebagai kaisar. Dari Vespasianus ini yang kemudian diteruskan oleh kedua anaknya. Satu adalah Titus. Yang satunya lagi adalah Domitianus. Yang kemudian menjadi kaisar-kaisar. Jadi dari Vespasianus ini. Saudara, kita melihat dari sini Romawi tampak seolah-olah telah mati, tapi kemudian dihidupkan kembali dengan kehidupan yang baru ya. Nero sudah jatuh, tapi kemudian muncul lagi yang baru. Nah, dan ini memang ini pun interpretasi yang sangat jauh dari kepastian ya. Memang kita nggak bisa lebih daripada itu. Kita nggak bisa mendekati dengan hal yang begitu pastinya, tapi interpretasi ini ada benarnya. Dan lebih lagi, saudara bisa melihat ketika apa yang terjadi. Apa yang menyebabkan binatang buas ini mati? Maka interpretasi ini akan semakin lebih jelas lagi. Nah, saudara, ini yang terjadi pada Romawi ini kan seolah-olah tampaknya telah mati, tapi kemudian dihidupkan kembali dengan kehidupan yang baru. Dan ini bukan saja di masa lalu, tapi terus terjadi di sepanjang sejarah, saudara. Sampai pada akhirnya sang antikristus itu datang. Ngerti ya? Jadi ada antikristus jatuh, antikristus datang. Salah satu antikristus yang dipikir oleh Calvin, Luther, Jonathan Edwards, tahu siapa saudara? Iya, Paus salah satunya. Paus. Walaupun sekarang kan nggak ngelihat hal seperti itu ya. Antikristus itu datang dan pergi. Tapi sampai kemudian sang antikristus yang singular itu datang. Baru kemudian Kristus datang kedua kali. Ya. Jadi antikristus ini telah datang
dan sang antikristus akan datang. Dan iblis dan binatang buasnya berusaha membingungkan dunia dan memalsukan Kristus. Yesus mengajarkan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga, sekiranya mungkin. Dan Yesus mengatakan lebih lanjut lagi, orang-orang percaya tidak boleh mengikuti siapapun yang mengaku dirinya sebagai Mesias, meskipun mereka melakukan mujizat ataupun kebangkitan. Karena Mesias yang sejati telah naik ke surga dan akan datang kembali ke bumi hanya pada kedatangannya yang kedua kali dengan penuh kemuliaan. Dan pada saat itu Yesus katakan mengenai hari itu, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi jangan cari dalam dinding atau bilik rumah orang. Jangan cari lewat lukisan ataupun datang mengejarnya ke padang gurun. Saudara tidak menemukan Mesias. Bahkan yang saudara temukan adalah Mesias palsu. Bahkan dengan mukjizat dan bahkan dengan kebangkitannya. Iblis dan binatang buas sudah mendapatkan pukulan maut oleh Kristus dengan kematian dan kebangkitan Kristus sebenarnya. Dikatakan, kita lihat kembali ya, Wahyu 13 ayat 14. Dikatakan bahwa binatang yang dari dalam laut ini terluka. Dan dikatakan, terlukanya kenapa? Kita lihat Wahyu 13 ayat 14. Ini kemudian baru kita bisa lihat ya 2 minggu lagi. Terluka karena apa? Yang tetap hidup ini? Oleh pedang. Loh, kenapa memang dengan pedang? Dalam seluruh kitab Wahyu, pedang itu hanya dipegang oleh Yesus. Pasal 1 ayat 16, pasal 2 ayat 12, pasal 19 ayat 15, pasal 21, pedang itu dipegang oleh Kristus. Jadi yang melukai binatang ini siapa? Kristus. Bahkan melukai naga merah Adam yang besar itu. Kristus telah menghantam iblis. Kristus telah menyucikan umatnya. Kristus memberikan kehidupan. Roh Kudus telah dicurahkan di hari Pentakosta. Dan Roh Kudus memimpin gerejanya sejak hari itu. Dan gereja berdiri dengan penuh kemenangan. Dan apa yang ingin iblis lakukan dari sudut pandang iblis? Tidak. Yang menang aku, bukan Kristus yang menang. Lihat apa yang terjadi, lihat fenomena-fenomena yang aku adakan. Siapa yang berkuasa, siapa yang berotoritas atas seluruh bumi ini, dari tiap bangsa, bahasa, kaum dan bangsa. Dibalik saudara. Tapi sekali lagi, Roh Kudus telah dicurahkan. Roh Kudus memimpin gerejanya, dan gereja berdiri dengan penuh kemenangan. Bukan kemenangan mereka sendiri, kemenangan di dalam Kristus yang telah menang melawan iblis, sang naga merah padam, dan binatang buas yang dari laut itu sendiri. Sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebagaimana Nero, sebagaimana Domitianus dan para penguasa-penguasa kemudian yang datang. Entah itu mungkin di Cina, entah itu mungkin di Rusia, akan mempresentasikan kuasa iblis. Mereka akan membuat orang-orang Kristen terlihat mengalami kekalahan. G.K. Bell mengatakan, luka iblis tampak fatal dan memang benar-benar fatal. Namun demikian, aktivitas iblis yang terus berlanjut melalui agen-agennya membuat Yohanes tampak seolah-olah iblis telah mengatasi pukulan mematikan yang diberikan kepadanya pada saat kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi ya, G.K. Bell mengatakan, luka iblis tampak fatal dan memang benar-benar fatal. Namun demikian, aktivitas iblis yang terus berlanjut melalui agen-agennya, ya, binatang buas yang di laut ini ya, membuat Yohanes tampak seolah-olah iblis telah mengatasi pukulan mematikan yang diberikan kepadanya pada saat kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, Kristus dengan kematian dan kebangkitannya telah memukul telak iblis. Dan iblis membuat seolah-olah dia pulih kembali. Dan kemudian membuat orang-orang percaya seakan-akan kalah dan salah. Jangan lupa,
Tuhan telah menang dan umatnya menang dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Iblis menyuarakan klaim-klaim palsunya. Bukan dia yang menang, saya yang menang. Dia kalah, saya menang. Dan dia berusaha menutup kekalahannya dengan tekanan-tekanan yang dia berikan kemudian sampai saat ini. Dengan tekanan-tekanan yang diberikan. Ingat, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kiranya visi akan Kristus yang bertata berdaulat di surga, yang duduk di atas tatanya yang maha tinggi dan mulia, itu yang kita lihat, yang kemudian menggerakkan kita menjalani kehidupan di dunia ini tiap-tiap hari. 1260 hari. Selama masa 42 bulan ini yang dimana kita dikepung. Jangan sampai kemudian kita diperlihatkan dan kita mengikuti visi daripada menangnya iblis dan menyembunyikan Injil Tuhan. Jangan. Tuhan yang sudah memberikan anugerah menyucikan hati kita. Rohnya yang memimpin hidup kita ke depan. Kiranya kita ikuti visi daripada Tuhan yang Tuhan nyatakan dan kita kerjakan di dalam kebersandaran kita pada Tuhan tiap-tiap hari. Dan kita akan melanjutkan perikop ini di minggu yang akan datang. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Minta Pak Kris boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh membukakan lagi akan mata kami, akan pengertian akan firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh melihat dengan iman kami, bukan dengan realita-realita dunia ya Tuhan. Seolah-olah gereja terus ditekan, seolah-olah kebenaran tidak berkuasa di bumi ini. Tetapi Engkau adalah Allah yang mencintai keadilan dan kebenaran. Dan Kristus telah menang atas iblis. Sekalipun iblis terus menggunakan kuasa-kuasanya melalui penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Tetapi Ia yang telah mati dan bangkit, Ialah juga yang sekarang memerintah. Dan Ia yang akan datang kembali untuk menyatakan keadilannya, memberikan penghakimannya, dan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Biarlah setiap hari kami hidup ya Tuhan, kami boleh melihat dengan visi ini, sehingga kami dengan penuh keyakinan, kami boleh mengerjakan apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Tugas atau amanat yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Sambil kami menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Kuduskanlah kami senantiasa tiap-tiap harinya. Dan kiranya melalui hidup kami, kemuliaan-Mu boleh dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.